Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Besok. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini saya ada servisan Poco F3 ya. Ini ada Poco F3. Ini keadaannya mati total ya. Dari Bang Puguh Wai Kanan. Oke, kita akan coba bahas HP ini apa kerusakannya. Yang jelas mati total ya. Kita akan coba bahas bareng-bareng. Oke, saya doakan semoga teman-teman selalu keadaan sehat walafiat, dan yang masih dalam keadaan sakit mudah-mudahan lekas sembuh ya. Yang masih dalam perjalanan hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan. Oke, secara fisik ini sih mungkin efek jatuh ya, sampai seperti ini. Tapi di nota nggak dijelasin kronologinya karena apa. Kita akan coba cek dulu ya. Kita coba cas dulu apakah ada arus. Ada arus ya, 1,5 nih, 1,5 turun 0,3, dan saya rasakan ini getar ya, lalu turun. Saat dia 1 ampere getar lagi, tapi nggak ada keterangan di sini, displaynya nggak ada. Nah, getar dia, naik turun ya ininya 1 ampere, lalu seketika dia turun 0,5, 0,4, naik lagi, naik turun ampernya. Oke, ini kita akan langsung buka saja ya. Ini saat saya pegang dia masih getar aja ya, getar. Oke, kita akan copot nih bagian back covernya. Oke, ini sudah terbuka backdoornya. Ini saya nggak tahu pasti udah pernah diservis atau belum. Kita buka untuk bagian mesin ya. Oke, ini sudah terbuka. Lalu kita akan cek dulu baterainya. Jadi HP rusak apapun itu cek awal di baterai ya. Nih, kita buka. Baterai 3,6 ya. Oke, nggak ada salahnya kita suntik aja dulu. Oke, jalan di 2,7 ampere ya. Udah, kita biarkan ya kurang lebih 10 atau 15 menit cukup. Oke teman-teman, ini paling kurang lebih ya 10 menit ya, kita lepaskan aja.
lalu kita cek ulang apakah ada perubahan nilai tegangannya. Udah 3,8 ya, ini udah normal baterainya. Lalu kita coba lagi. Oke, pastiin dia terhubung dengan baik ya. Lalu kita coba cas lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, dia 1 ampere ya. 1,3, 1,6, tapi turun lagi. Naik turun ini. Tuh, 1, ini baru getar-getar dan gelap. Berarti ini ada kerusakan di bagian mesin ini. Dicas begitu ya. Coba kalau saya langsung nyalain gimana dia. Oh, langsung nyala ya. Dia nyala. Nyala tapi ini restart ya. Nyala restart gitu. Tapi saat saya coba cas dia nggak mau nyala seperti itu. Jadi posisi di cas dia nggak muncul logo Poco tapi geter-geter aja. Oh, muncul ya. Loh, muncul ya. Tadi enggak ya. Ini sekarang muncul. Oke, berarti ini AP posisi restart terus menerus ya rusaknya. Oke, restart terus menerus. Ya, jadi ini kita bisa simpulkan ya, kasusnya itu restart terus menerus. Saat ditekan tombol power begini, dia mau nyala, getar, mati, nyala lagi, getar, mati. Nah, itu kasusnya ya. Jadi untuk teman-teman, kasus yang restart seperti ini itu ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama bisa jadi tombol powernya itu konslet, sehingga mengakibatkan dia itu nyala mati nyala mati. Konslet ini bisa ketekan atau yang lainnya. Yang kedua bisa jadi software. Software ini kita coba di software dulu. Kalau dia masih tetap seperti ini, berarti bukan di software. Biasa kalau Poco F3 ini yang sering saya dengar infonya itu setelah update MIUI itu ya, seperti ini. Solusinya downgrade MIUI-nya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, faktor yang ketiga ya, untuk khusus di Poco F3 itu RAM, CPU, bahkan UFS. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan seperti ini. Nah, ini getar aja ya. Oh, ininya lepas, bentar. Jadi saya akan coba nyalakan, terus ini enggak saya konekkan ya untuk tombol powernya. Apakah dia masih restart? Kita coba nyalain ya. Oke, dia tidak muncul ya, tapi getar aja, berarti bukan itu. Ini besar kemungkinan di RAM-nya memang. Oke, kita langsung copot saja. Nah, untuk RAM CPU nya itu
Nah, hari ini hitam-hitamnya kita lepas saja ya. Nah, gini aja kita lepas. Kita copot kameranya. Oke, lalu kita akan cek untuk RAM CPU nya di mana lokasinya. Biasanya di ini ya, di sekitar ini. Ini bisa kita cuterin seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini sampai seperti ini ya. Kita akan coba bersihkan dulu. Oke, jadi letaknya itu di sini ya. Ini RAM CPU numpuk jadi satu ya di sini. Lalu kita akan coba goyang untuk RAM CPU-nya. Jadi biasanya faktor bad connect ya, kaki yang ada di RAM itu menyebabkan restart terus menerus. Jadi posisi kaki RAM itu di sini, di sini, di sini, di sini ya, tengah nggak ada ya. Dia keliling bagian pinggir aja. Oke. Untuk posisi RAM yang dilem itu nggak usah digoyang kalau posisi dilem ya. Tapi kalau teman-teman dapati RAM CPU nya udah pernah direbal itu digoyang ya. Kalau ini posisi belum pernah direbal, posisinya kita pinggir ke pinggir aja. Udah cukup. Kita biarkan dingin dulu. Oke, ini sudah mulai dingin ya.
Kalau ini masih tetap ada perubahan, berarti kita mesti ACP ya, kita rebal untuk RAM CPU nya. Nah, untuk proses rebal ini tentunya enggak sembarangan ya, kita butuh fokus untuk atasi kasus RAM CPU, karena biasanya lemnya itu kuat banget dan banyak, kita mesti bersihkan sampai bersih ya. Oke, kita langsung coba aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apakah dia masih restart ya? Ya, kondisinya masih tetap ya. Kemungkinan besar ini memang RAM-nya yang mesti direbal. Kalau direbal dipasang lagi dia masih tetap, ya ganti RAM-nya. Biasanya kalau kasus restart itu lebih besar kerusakan di RAM ya dibandingkan di CPU. Kebanyakan seperti itu. Oke, kita akan coba tes apakah dia bisa masuk ke mode recovery. Ini saya cabut dulu ya. Pencet tombol atas, tombol power, lepaskan tombol power, masih tekan volume atas. Oh, bisa ya, berarti ini UFS nya masih bagus, ini bisa. Dan posisi kalau masuk ke mode recovery dia nggak restart terus menerus ya. Ini posisi masuk recovery dia nggak restart terus menerus, tuh nggak restart ya, dia bisa. Atau ini berarti masih ambigu ya, bisa jadi ini softwarenya, bisa jadi. Karena biasanya untuk kasus bad connect di RAM itu, kalau dia sudah connect setelah dipanasi biasanya sembuh, ini nggak sembuh. Bisa jadi atau mengarah ke software ya. Intinya HP ini perlu penanganan lebih lanjut ya. Berarti saya akan coba ke software dulu. Kalau masih tetap, baru ke RAM CPU nya ya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi gambaran ya buat teman-teman yang mempunyai Oppo F3. Kasus Oppo F3 ini akhir-akhir ini banyak menyusul seperti kasus Poco X3. Nah, ini mulai ada kasus-kasus F3 ya. Ya, ini posisinya kalau di main menu di recovery itu dia nggak restart ya, nggak restart. Dan saya coba konfirmasi pemilik gimana kalau misalnya kita wipe data, itu data hilang. Bisa jadi karena bug di sistem, bisa jadi. Dan kita mesti coba konfirmasi dulu. Biasanya untuk kasus RAM yang rusak, dia nggak bisa masuk ya ke recovery mode, dia tetap restart terus menerus. Tapi ini bisa masuk ke recovery mode. Dan biasanya kalaupun UFS yang rusak itu juga nggak bisa masuk ke sini, tapi ini bisa. Ini kemungkinan ya, masih kemungkinan ya, ini rusak di software bisa jadi. Jadi kita mesti maksimalkan software dulu, jangan melangkah ke hardware. Karena setelah kita coba ini, kita coba panasi,
siapa tahu bad connect di RAM-nya, dia masih tetap ya, masih tetap restart. Tapi saat coba masuk mode recovery dia bisa. Nah ini jujur saya baru pertama kalinya nangani kasus F3 seperti ini. Saya juga coba sharing di grup, jarang kasus yang seperti ini. Namun mengarah dari kesimpulannya mengarah ke software ya. Ya. Ini saya akan lanjutkan di next time. Saya mesti konfirmasi dulu ya kalau modenya seperti ini, karena beresiko datanya hilang. Dan mudah-mudahan ini menjadi gambaran buat teman-teman, khususnya yang pakai HP Poco F3 ya. Gunakan sebijak mungkin saat main game ya, jangan sambil dicas, karena biasanya main game sambil dicas itu berpengaruh terhadap kinerja CPU yang ngoyo, sehingga bisa terjadi overheat dan tewas. Ya ini apa solusinya supaya nggak bisa terjadi seperti ini ya? Sebisa mungkin seminggu sekali cache data yang nggak penting dihapus ya. Lalu hindari penggunaan yang powerful. Saking ngejar main game sambil dicas tanpa kenal waktu, nah itu bisa berefek seperti ini. Oke, itu saja ya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Tetap semangat. Nah ini nggak bisa kita langsung coba lanjutkan, tentunya kan menyangkut data ya, kita mesti konfirmasi. Dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu ya. Yang sakit mudah-mudahan akan sembuh, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan urusannya. Amin. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.